Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam menyusun rancangan program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah periode 2025-2029, Badan Legislasi DPR RI menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Hal ini bertujuan agar proses penyusunan undang-undang lebih melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun rancangan program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah periode 2025 sampai 2029, Badan Legislasi DPR RI menyerap aspirasi dari berbagai kalangan seperti Pemda, Sivitas Akademika, dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar proses penyusunan undang-undang lebih melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sturman Panjaitan meminta Pemda dan Sivitas Akademika aktif memberikan aspirasi dan permasalahan yang bisa menjadi masukan balik DPR RI untuk menyusun rancangan undang-undang yang perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 maupun Prolegnas Jangka Menengah periode 2025 sampai 2029. Nantinya, aspirasi atau usulan RUU dari masyarakat seperti di Bali akan dilanjutkan pembahasan dan penyusunannya oleh anggota DPR RI periode 2024-2029. Untuk memberikan informasi, terutama para akademisi untuk menyampaikan apa-apa saja yang di luar apa yang disampaikan oleh APG tadi. Kami membuka seluas-luasnya. Setiap 5 tahun itu ada 240 lebih rancangan undang-undang yang kita masukkan untuk menjadi prolegnas. Tetapi yang prioritas dibahas setiap tahun itu antara 30 sampai dengan 47. Sementara Sodik Mujahid menambahkan, sebagai salah satu daerah wisata dengan tradisi dan kebudayaan yang kuat, Pemda dan perwakilan kelompok masyarakat Bali menyampaikan beberapa usulan RUU, misalnya terkait masyarakat hukum adat dan masalah perubahan iklim. Berikutnya Pak, ini nomor 27. Saya kira Bali juga harus memberikan perhatiannya tentang tokoh agama dan simbol agama. Tampaknya ini juga harus mendapatkan perhatian dari masyarakat Bali. Dari Bali, Ferdian Nurrahman TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menyambut anggota DPR RI periode 2024-2029, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI mengadakan lomba konten aspirasi atau LOKAS. DPR RI mengapresiasi para peserta LOKAS berhasil menciptakan konten-konten yang mengangkat isu-isu terkini, seperti tingginya biaya pendidikan, maraknya kekerasan seksual, dan masalah pangan. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI mengadakan lomba konten aspirasi atau LOKAS yang berhasil menjaring aspirasi dari 262 peserta dari seluruh daerah Indonesia. Lomba ini digelar dalam rangka menyambut anggota DPR RI periode 2024-2029. Anggota DPR RI mengaku kagum dengan kreativitas para peserta mengangkat berbagai isu melalui konten yang menarik dan mudah dipahami anak-anak muda. Sebagai salah satu juri LOKAS, Putri Komarudin mengapresiasi para peserta LOKAS berhasil menciptakan konten-konten yang mengangkat isu-isu terkini seperti tingginya biaya pendidikan, maraknya kekerasan seksual, dan masalah pangan. Bahkan salah satu konten menjadi sorotan khusus karena mengangkat soal literasi keuangan. Nanti insya Allah videonya dengan seizin yang membuat tentunya akan saya bawa ke mitra saya yaitu Otoritas Jasa Keuangan supaya bisa menjadi contoh bagaimana edukasi perlindungan konsumen, literasi keuangan, edukasi terkait dengan investasi bodong itu bisa dilangsungkan dengan cara yang sangat fun dan sangat anak-anak muda dengan gaya anak muda zaman sekarang, tidak membosankan dan tentu bisa disebarkan dengan medium yang sangat murah yaitu lewat media sosial. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI, Indra Pahlevi mengatakan, konten-konten yang terkumpul pada lomba konten aspirasi mudah dipahami dan menjadi bukti tingginya kreativitas anak-anak muda Indonesia menciptakan video pendek yang substantif dan menarik. Karena didukung dengan data-data dan yang paling penting lagi cara penyampaiannya. Penyampaiannya itu kreatif banget gitu dengan cara kekinian gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan itu sebetulnya pesan yang berat, tapi disampaikan secara ringan dan bahasa mereka. Jadi menurut saya itu benar-benar luar biasa. Adila dan Dwi TVR Parlemen melaporkan.
Bareskrim Polri membongkar kasus TPPU narkoba yang dikendalikan seorang narapidana di Lapas Tarakan, Kalimantan Utara bernama Andi bin Arif alias Hendra Sabarudin alias Hendra 32. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta pihak kepolisian mengejar seluruh aset TPPU jaringan Hendra 32. Bareskrim Polri membongkar kasus TPPU narkoba yang dikendalikan seorang narapidana di Lapas Tarakan, Kalimantan Utara bernama Andi bin Arif alias Hendra Sabarudin alias Hendra 32. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta pihak kepolisian memburu perputaran seluruh aset dari hasil peredaran narkoba oleh jaringan Hendra. Menurut Iwayan Sudirta, baru sekitar 10% aset milik bandar narkoba jaringan internasional Malaysia Indonesia tersebut yang berhasil disita pihak kepolisian. Masih ada sekitar 1,8 triliun rupiah aset Hendra Sabarudin yang harus diburu. Untuk itu, Polri perlu melibatkan kembali instansi lain seperti PPATK dan perbankan untuk memburu seluruh aset hasil transaksi perdagangan narkoba oleh Hendra 32. Dan instansi apa saja yang bisa membantu mengejar sekitar 1,8 triliun ini. Jika pencucian uang yang terjadi gagal dibuka, orang bisa mengatakan polisi berhasil, tapi baru tingkat pada kulit-kulitnya saja, bukan daging dan isinya, bukan substansinya. Sebab apa? Kalau menurut hemat kami, kerjasama Malaysia-Indonesia ini perlu diteruskan. Kerjasama Indonesia dengan negara lain perlu diteruskan. Untuk apa? Untuk membasmi, memberantas cukong-cukong pengedar-pengedar ini. Selama beroperasi pada 2017 sampai 2024, Hendra Sabarudin telah memasukkan 7 ton narkoba dari Malaysia ke Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 2,1 triliun rupiah. Polri telah menyita aset Hendra Sabarudin senilai 221 miliar rupiah dalam rangka pengusutan TPPU. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Kabar gembira bagi para tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di tahun 2024. Pasalnya, kepastian nasib tenaga non-ASN atau honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 sudah menemui titik terang. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemerintah didesak segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer, termasuk tenaga kesehatan, guru, bahkan tenaga lainnya yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun. DPR RI menilai penataan tenaga honorer juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, bahkan ekonomi masyarakat. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kabar gembira bagi para tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di tahun 2024. Pasalnya, kepastian nasib tenaga non-ASN atau honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 sudah ada titik terang. DPR RI bersama pemerintah sepakat menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Kepastian tersebut diperjelas setelah rapat dengar pendapat
antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada akhir Agustus 2024. Di tahun 2024, masih terdapat 1,7 juta tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN yang belum diangkat menjadi ASN P3K. Untuk itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 66, DPR RI memastikan 1,7 juta tenaga non-ASN akan diangkat menjadi ASN P3K. Memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara agar masuk. 3 problemnya. 1 terkait dengan audit. Kemarin di undang-undang itu penyelesaian Desember itu diikuti dengan audit. Jangan sampai bahasa kami ada honorer siluman yang mengganggu honorer pejuang, ya. Honorer pejuang ini yang udah bertahun-tahun kerja, honorer siluman itu karena dekat sama kepala daerah atau elit di BKD macam-macam tiba-tiba masuk, gitulah. Sudah dicek oleh BPKP, sudah dicek juga oleh teman-teman BKN, kami tidak terlalu ketat. Ada angka 99%, ada 72%, ada 58%. Kami anggap 99 aja dulu, biar kasihan nanti. Jadi 99,99% yang ada di 1,7 bisa masuk semua. Nanti dalam perumusan konsinyering karena udah 2-3 sudah ada, mungkin minggu ini Pak Ibu Sesmen ya sama BKN dan anggota Dewan Terhormat bisa kita kerjakan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam supaya kami nggak keliru. Sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak di balik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat. Di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Tentunya keberhasilan ini bukan hanya dilakukan tahun ini saja. DPR RI telah menyuarakan persoalan penataan tenaga honorer di Indonesia sejak tahun 2019. Telah banyak audiensi, pertemuan dengan masyarakat, bahkan rapat kerja yang dilakukan oleh DPR RI untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan status serta kesejahteraan tenaga honorer. Kami mendorong kepada pemerintah agar mereka yang sudah mengabdi dan mereka sudah meluangkan waktu, meninggalkan keluarga, mengeluarkan tenaga untuk bagaimana bekerja pada Republik ini agar sesegera mungkin dapat diselesaikan kejelasan statusnya, agar dapat ditingkatkan derajat kesejahteraannya. Memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk penuntasan sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah, apapun kriterianya itu, dan juga sudah dilaksanakan sebagian, tinggal sisanya. Tetapi kami berharap pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena apa? Nyata di lapangan, faktanya masih banyak sahabat-sahabat kita yang memang sudah bekerja puluhan tahun mengabdi pada Republik Indonesia ini belum ada kejelasan statusnya. Pemerintah didesak segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer, apalagi untuk pegawai, tenaga kesehatan, guru, bahkan tenaga lainnya yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun. Jangan sampai pengabdian pegawai honorer tidak mendapatkan penghargaan yang sesuai dari negara. DPR RI menilai penataan tenaga honorer juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan, bahkan ekonomi masyarakat. Nah, saya tegaskan bahwa kami sudah meminta kepada pemerintah dan juga sepakat bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer, ya, selama kalau pemerintah tidak punya konsep dalam menyelesaikan tenaga honorer. Nah, alhamdulillah dalam 6 bulan terakhir ini kami cukup intensif, ya,
baik secara formal dalam pembicaraan masalah undang-undang ASN maupun secara informal dengan Menteri Pan-RB, kami sudah menemukan beberapa titik temu. Ya. Intinya adalah pertama tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan ya, tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru ya, terutama kepada APBN. Nah, tinggal yang sekarang masih dalam diskusi adalah soal status ya, status mereka apakah kemudian nanti apakah jadi ASN ya, mungkin masuknya jadi P3K. Nah, P3K juga di dalam undang-undang yang baru nanti akan dijelaskan ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mengakomodir status. Pemerintah telah menyiapkan alternatif mengangkat P3K paruh waktu ketika pengangkatan P3K tetap belum dimungkinkan. Hal ini memastikan tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia. DPR RI tentunya berharap perjuangan yang dilakukan sejak periode 2019 sampai 2024 tidak sia-sia. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 mampu menambah semangat para pegawai dalam bekerja dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah berencana mengubah model pemberian subsidi KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Skema baru subsidi Public Service Obligation atau PSO ini akan berdampak pada perbedaan tarif tiket KRL Jabodetabek antar pengguna. Informasi selengkapnya saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, pemerintah berdalih kebijakan subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK agar subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran. Namun faktanya para pengguna KRL ini mayoritas adalah kelas menengah. Lantas apakah rencana kebijakan ini tepat? Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam gedung Nusantara 3 DPR RI. Di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah akan berencana mengubah skema subsidi KRL dengan berbasis NIK. Di mana pemirsa hal itu terungkap dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025. Dan Kemenhub saat ini juga masih melakukan pengajian terhadap kebijakan tersebut. Dan hal ini akan berdampak tentunya pada perbedaan tarif antar pengguna KRL di Jabodetabek. Dan meski skema ini belum diumumkan pemirsa, besar kemungkinan subsidi ini akan diberikan kepada pengguna KRL yang NIK-nya sudah terdaftar sebagai penerima subsidi. Dan otomatis kalangan menengah juga akan paling terdampak dari kebijakan ini. Dan kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Ibu Neng EM Marhamah Zulfa dari fraksi PKB. Bu, terkait rencana kebijakan ini Bu, bagaimana Komisi 5 menanggapi? Oke, terkait kebijakan
bukan kenaikan tarif ya, ada tarif yang berbeda untuk penerima subsidi dan tidak, artinya berdasarkan NIK yang menerima bantuan. Saya kurang setuju sih. Kenapa? Karena KRL ini adalah sebagai wujud atau manifestasi bahwa negara ada hadir untuk melayani masyarakat di bidang transportasi, di bidang mobilitas seperti itu. Jadi kalau misalkan sampai terjadi ada kenaikan tarif KRL atau ada tarif yang berbeda berdasarkan NIK, jadi yang bisa menerima tarif yang rendah itu hanya masyarakat yang mungkin menerima bantuan atau dikategorikan penerima bantuan atau menengah ke bawah atau kelas bawah. Saya kira itu kurang setuju karena yang sekarang mengakses KRL itu kebanyakan orang menengah, kelas menengah. Mungkin kelas menengah yang paling banyak, terus kemudian ada juga kelas bawah, ada juga mungkin kelas atas 1, 2, tetapi kelas bawah juga ada. Tetapi yang paling banyak itu kelas menengah. Kenapa saya sebut yang paling banyak menggunakan KRL ini kelas menengah? Karena mereka rata-rata yang melakukan pekerjaan yang punya mobilitas atau tanggung jawab untuk mencari yang sedang melaksanakan pekerjaannya di luar daerahnya, misalkan di Bogor, terus kerjanya di Jakarta atau wilayah Jabodetabek gitu kan, entah yang kerja di Tangerang, Jakarta dan lain sebagainya. Dan kebanyakan mereka itu adalah tulang punggung keluarga yang mana mereka punya tanggung jawab terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jadi untuk bagaimana tarif ini berdasarkan NIK menurut saya itu kurang relevan sama sekali. Artinya kalau misalkan tidak seperti itu berarti negara melakukan diskriminasi terhadap pelayanan publik seperti itu. Apalagi ini akan justru anomali ini ya dengan selama ini yang digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk menggunakan transportasi publik. Jika ini digunakan maka banyak akan masyarakat yang tadinya menggunakan KRL mungkin mereka akan menggunakan sepeda motor atau yang mobil mungkin mereka menggunakan roda 4 atau roda 2 dan itu tentu akan tambah lagi kemacetan belum bisa terurai, ini akan semakin parah, ditambah lagi akan juga berkontribusi terhadap polusi wilayah Jabodetabek ini yang memang sudah sangat kotor seperti itu. Bu, apakah juga dari pemerintah berpikir mungkin subsidi berbasis NIK ini nantinya adalah strategi yang tepat agar PSO yang digelontorkan hingga saat ini tuh lebih tepat sasaran? Jadi kalau untuk transportasi publik itu tidak ada kemudian ini mana yang lebih tepat menerima bantuan, mana yang tidak. Karena apa? Karena ini kan transportasi massal. Massal itu untuk orang banyak seperti itu. Beda dengan misalkan yang mendapatkan PKH itu memang harus dipilih mana yang mendapatkan bantuan, yang berhak, yang kategorinya kurang mampu, mana yang tidak, itu yang kemudian mendapatkan bantuan. Tetapi kalau transportasi publik itu tidak bisa dibedakan, ada diskriminasi antara kelas menengah, kelas bawah, penerima bantuan ataupun tidak seperti itu gitu. Karena apa? Transportasi ini juga menjadi tulang punggung untuk perekonomian kita dan mereka yang melakukan mobilitas menggunakan fasilitas KRL, transportasi publik ini, mereka adalah rakyat Indonesia yang juga berkontribusi ikut membangun negeri ini dengan apa? Dengan taat bayar pajak ya. Yang bayar pajak yang mungkin penghasilan lebih banyak dia akan bayar pajak yang lebih banyak. Yang penghasilan yang mungkin menengah dia mungkin bayar pajaknya menengah. Yang penghasilnya sedikit bayar pajaknya juga sedikit. Seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian melakukan diskriminasi bahwa yang berhak untuk mendapatkan pelayanan transportasi publik dengan harga rendah itu adalah hanya yang menerima bantuan seperti atau yang ditentukan oleh misalkan data dari Mensos. Nah kita juga nggak tahu nih datanya apakah Dukcapil, apakah Mensos dan lain sebagainya seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali Bu. Mari Mas. Siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Ibu Neng EM Marhamah Zulfa, di mana pemerintah saat ini berencana ingin mengubah skema subsidi KRL di Jabodetabek dan DPR juga menilai untuk kebijakan tersebut kurang setuju dan menilai juga diskriminasi terhadap layanan publik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Diva. Pemirsa, kita masuk ke segmen media online dan tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai rapat kerja dengan Menko Polhukam. Di sini Dev Fikarno meminta tingkatkan keamanan PDNS. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Dev Akbar Syah Fikarno menyoroti sejumlah isu penting terkait keamanan data dan juga sangat prihatin atas kejadian kebocoran data yang terus berulang. Dan juga di sini termasuk insiden yang melibatkan peretasan pusat data nasional sementara beberapa bulan belakangan. Meskipun di sini pemerintah pemirsa telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki dan juga meningkatkan keamanan, kebocoran data masih sering terjadi. Lebih lanjut, Dev juga menekankan pentingnya tindak lanjut teknis yang konkret dalam menghadapi kebocoran data, termasuk upaya pemerintah dalam mencetak ahli keamanan cyber dan juga memperkuat firewall. Sebagaimana diketahui nih pemirsa, pada Senin 23 September 2024 kemarin, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik Hukum maksud kami dan juga Keamanan Republik Indonesia, perwakilan menteri terkait dan beserta jajaran kementerian terkait. Di sini berkomunikasi dan juga informatika dan Badan Cyber dan juga Sandi Negara guna membahas langkah-langkah pencegahan serangan cyber di masa depan, khususnya terkait PDNS. Dan tentunya rapat ini membahas dan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tegas dan juga strategis dalam melindungi data publik, khususnya menjelang transisi pemerintahan mendatang. Selanjutnya berita yang juga menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai penerapan teknologi AID Biro Hukum dan juga Pengaduan DPR RI, Sekjen DPR terobosan tepat. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini pemirsa, pengaduan masyarakat yang berada di Biro Hukum dan juga pengaduan masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan salah satu pintu DPR dalam hal memfasilitasi keluhan-keluhan publik. Mulai dari berkaitan dengan perizinan, pengurusan masalah sekitar pertanahan dan juga lain sebagainya. Tentunya pemirsa, penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam hal penanganan pengaduan masyarakat dinilai merupakan sebuah terobosan yang sangat baik. Sebagaimana digagas oleh Kepala Biro Hukum dan juga Pengaduan Masyarakat Sekjen DPR RI. Terkait hal ini, di sini Sekjen DPR RI yaitu Indra Iskandar berharap inovasi ini dapat mempercepat semua proses pengaduan masyarakat yang selama ini banyak diterima oleh Biro Hukum DPR RI. Sebagai informasi nih pemirsa, pada proyek perubahan kali ini tentunya Biro Hukum dan juga Pengaduan Masyarakat Sekjen DPR RI meluncurkan Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan rapat kerja dengan Menko Polhukam yaitu Dev Fikarno yang meminta tingkatkan keamanan PDNS serta penerapan teknologi AI di Biro Hukum dan juga Pengaduan DPR RI. Di sini Sekjen DPR RI memberikan terobosan tepat
Sekian dari saya Rin Reski, kembali ke rekan Diva. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan pemirsa, tidak lupa kami mengingatkan bahwa pada 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan momen pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.